Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Day, kita hari ini pengen ketemu salah satu kawan gue lah ya. Dan dia juga termasuk guru gue, Doy. Salah satu guru gue. Dan dia itu menurut gue menarik nih buat untuk kita ajak ngobrol lagi. Motivasinya banyak, termasuk motivasi gue. Nah, hari ini gue bakal ketemu dia. Sudah janjinya sudah lama sih, Doy. Sudah ada 2 minggu yang lalu lah. Cuman dia nggak ada waktu, udah akhirnya sekarang dia ada waktu. Kita coba satronin ke rumahnya. Oke? Ah, Doy, nih orangnya udah datang di samping gue. Halo bro. Boys, mah. Guys, bosku. Bosku. Jangan gitu. Punya orang itu, mah. Punya orang. Siap, Tom. Ini orang ini sibuk bener ini. Waduh, biasalah kita cari nafkah. Bener, waduh. Suap nasi. Udah. Dari 2 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya. Baru sempat ini luar biasa iya. sibuk. Kita juga udah lama ketemu, udah 200 tahun kali ya. 200. Kalau 300 sesuk 100 dia. Nah, Doi ini gua kan namanya Om Agus Hermawan. Salah satunya guru gua lah ya. Guru enggak lah. Guru marketing lah. Enggak juga lah. Wah, pengalaman luar biasa. Enggak juga lah. Biasa aja, Om. Kita kan sama-sama belajar ya kan. Betul. Masih belajar tanpa batas. Betul. Kalau kita sama-sama sharing, kita sama-sama berbagi. Ya oke lah, masih memang harus begitu ya kan. Yang namanya ilmu kalau kita sharing, berbagi itu nggak bakal berkurang, malah bertambah ya kan gitu kan. Teorinya gitu tuh. Nah, dari omongan aja udah kayak guru gue kan. Iya, mantap tuh motivator gue. Karena dia gue bisa begini. Itu ya. Iya. Lu waktu itu lu dapetnya begini, gue harus ikut. Gitu. Harus bisa. Tapi kebalikannya gara-gara lu gue jadi gini juga. Berarti gue menalu dong ya. Astaga. Oke. Om Agus. Sekarang apa, Om? Kesibukannya, Om? Ya tadi yang gue bilang, gue masih mencari nafkah, suap nasi gitu. Iya, benar. Ya gue saat ini sibuk di sebuah perusahaan fast moving consumer good lah, FMCG yang biasa orang sebut begitu. Yang mana perusahaan itu memproduksi sebuah produk MSG ya kan. Wah, MSG. Ya, MSG itu gitu. Micin ya, Kak? Ya, Om ya, bener ya? Itu termasuk sih ya. Yang nyebut micin tuh biasanya ababil ya. Ababil, iya. Anak baru labil gitu ya. Ya, yang micin itu ya kan sebutan kebanyakan orang aja, tapi nama dasarnya adalah monosodium glutamat kan. MSG. MSG ya. Terus ada nama lainnya vetsin, tapi orang kebanyakan nyebutnya mecin lagi gitu. Sebenarnya micin itu dari vetsin tadi. Ya, dari vetsin. Jadi kebanyakan orang nyebutnya micin gitu. Micin. Mungkin susah kali ngomong ya. Enak aja gitu kan. Iya, benar. Mungkin susah ngomongnya jadi micin gitu. Micin gitu. Iya, luar biasa. Gara-gara generasi micin tuh ya. Generasi micin itu apa sih ya? Itu sih juga yang dibentuk opini, yang dibentuk sama orang yang nggak jelas siapa gitu sebenarnya. Jadi viral tuh. Iya, tapi sebenarnya generasi micin juga nggak masalah karena micinnya juga bagus gitu kan. Iyalah, yang namanya penyedap ya kan, yang tadinya makanan nggak sedap dibuat sedap, berarti kan bagus dong. Benar. Gitu. Cuman kan banyak yang ngomong kalau di ini ya di medsos gitu ya, generasi micin itu bodoh gitu loh. Iya, kesannya gitu loh. Nah, yang pertanyaan gue itu siapa ya yang ngeviralin dengan nggak ada. Jadi ya hanya opini yang dibentuk oleh oknum yang nggak tahu jelas siapa. Buat lucu-lucuan lah mungkin pada saat itu gitu kan. Karena pada dasarnya juga micin itu selama 100 tahun lebih itu nggak terbukti secara ilmiah bahwa itu berbahaya, nggak ada. Malah justru begini, kalau kita bandingkan dengan garam ya, bumbu dapur yang lainnya. Betul. Contohnya garam gitu kan. Betul. Itu kandungan sodiumnya si vetsin ini sendiri itu hanya 12%. Ya, di garam? Iya, di MSG ini. MSG, oke. Iya, sedangkan garam itu bisa 30-an% gitu, sodiumnya. Vetsin hanya 12%, jadi sepertiganya dari garam. Jadi kandungan sodium. Sodium itu pengaruhnya kemana? Ke darah tinggi. Gitu. Kalau ke situ ya, Om? Iya, jadi kalau kita bandingkan dengan
garam sih sebenarnya untuk yang punya darah tinggi lebih bahaya itu ke garam. Gitu. Oh, kalau vetsin nggak ada masalah. Oh, vetsin nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, berarti bohong itu ya, generasi micin itu jelek itu bohong sebenarnya. Iyalah, pemakaian standar 0,5% sampai 0,5 gram sampai 1,7 gram per hari nggak ada masalah, bagus kok. Nah. Ya semua juga yang namanya kalau Berlebihan. pakai berlebihan juga bahaya. Gula berlebihan bahaya. Betul, diabetes. Ya kan? Ya diabetes, Betul. ya kan? Betul. Makan durian kebanyakan mabok. Mabok, Betul. ya kan? Tadi katanya kalau kebanyakan garam bisa darah tinggi. Darah tinggi, ya kan Iya. ada penyumbatan mengkristal kan, jadi akhirnya terjadi penyumbatan itu kalau garam yang sodium itu kan tinggi gitu kan. Berarti sebenarnya micin itu nggak bahaya, tergantung dari kadar tiap hari yang tadi 0,7 gram itu ya per hari ya. 0,5 sampai 1,7 gram lah. kurang Oke. lebih gitu. Ya standar lah. Ya. Kalau ada masalah. Kalau misalnya satu hari langsung 250 gram ya pasti. Sekarang Oh, mau iya. minum biasa air mineral satu botol 600 mili. Benar. Lu minum satu galon gimana sih? Oh iya benar. Sama aja juga pasti kembung. Betul. Bahaya buat lambung kan, sama semua itu kalau yang namanya berlebihan pasti berbahaya. Nggak Benar, boleh, benar. tidak disarankan. Benar, berarti Apapun bentuknya. Iya, berarti ya dari sekarang ya jangan bermindset kalau micin itu MSG itu bahaya. Enggak. Sebenarnya enggak. Iya, karena bahan dasarnya pun itu yang pertama itu ada tetes tebu ya. Oh ya, itu ya yang gua tahu tuh. Iya, jadi Gua kan tahu dari tuh. benar-benar dari tumbuhan ya kan. Betul. Ya, tebu tumbuhan kan? Tumbuhan, Nah, benar, iya. benar. Terus ada juga dari rumput laut Japanica itu kan nama jenisnya oke. Japanica. Oke. Jadi nggak terlalu jadi masalah. Ya berarti yang berpikiran dari orang awam itu bahan kimia itu sebenarnya nggak sebenarnya begitu gitu kan? Ya. Kita kan banyak yang kayak tadi air tebu apa sari tebu? Sari tebu, tetes Sari tebu tetes sama tebu. Sama seperti gula kan tetes tebu juga. tetes tebu. Gitu. Ya berarti nggak masalah. Nah berarti jangan bermindset lagi kalau micin itu bahaya. Ya. Balik lagi jangan terlalu overdosis. Betul, standar aja. Standar aja. Semua juga yang berlebihan juga kan nggak disarankan. Benar. Junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW juga begitu kan, Betul. mengajarkan begitu. Betul. Kalau sudah kenyang jangan makan. Jangan makan. Benar. Gitu. Benar. Kalau sudah kenyang jangan makan. Kalau lapar makan. Apa makan dulu kita? Boleh. Oh, nggak gua ajak makan, makanya diminta makan ini. Enggak, gua udah sarapan. Biasa. Ada. Lanjut Om. Ini kan Ya. kita di dunia sales marketing lah. Gua beberapa banyak dimotivasi, banyak dikasih pelajaran good knowledge lah dari lu tentang dunia sales marketing gitu kan. Tapi kan sekarang ini banyak, jujur ya dari gua, Iya, dari iya. gua dulu pas awal kerja 2009 kalau nggak salah, itu gua ditawarin jadi salesman atau SPB gitu ya, sales promotion boy. Nggak mau lah gitu loh. Apa terkesannya, apa sih salesman itu Iya. kayak rendah bener gitu loh. Iya. Nah, cuman setelah gua sudah berkarir di sini, sebenarnya enggak gitu loh. Cuman kan nggak enak nih dengan pendapat gua. Nah, pendapat Om Agus itu gimana tentang Iya. pendapat orang-orang Om itu kalau salesman itu pekerjaan paling rendah lah gitu. Iya. Menurut Om gimana Om kalau itu? Tadi gue koreksi sedikit aja ya, pendapatnya dari Om Ayu tadi ya. Ditawarin jadi SPB nggak mau tuh salah. Betul. Karena kan SPB sales promotion boy. Benar. Kecuali tawarin jadi SPG. iya sih. Jangan, nggak boleh. Pakai androk dong gua. Sales promotion girl ya kan. Benar. Iya sama sih. Gue berkarir itu dari awal tahun sekitar tahun 1999 lah ya. 99. Wow, Iya. luar biasa. Dulu di otak gue tuh nggak ada yang kepikiran namanya gue jadi sales. Serius? Iya, nggak ada. Oh, Tahun 98 itu gue pas lulus SMA gue ditawarin sama kakak gue tuh masuk sebuah perusahaan rokok yang besar gitu kan saat ini. Oke. Dan gue tanya pada saat itu, ini kerjanya ngapain? Ya jualan rokok aja gitu kan. Nah, jadi karena kita masih awam, gue mikirnya, wih, gue jualan rokok udah kayak asongan gitu dong, kan? Ya, wajar ya, namanya bener. kan orang Kita orang awam, ya nggak bener, tahu kan, bener, baru bener. lulus sekolah yang ada di kepala kita itu kerja tuh apa? Bener. PNS, mungkin Yes. karyawan bank, ya kan? Benar. Pokoknya yang di indoor lah ya. Iya, orang-orang Bener. kantoran lah, Kantoran, pokoknya. Itu bener, kerja tuh namanya gitu Betul, kan. betul. Nah, kalau gue suruh jualan bukan kerja itu mah dagang gitu kan. Ya memang Betul, konsepnya dagang, tapi ya pada saat itu sebenarnya saat ini gue nyesel juga.
Kenapa gue dulu nggak ambil tuh? Ya karena sekarang perusahaan rokoknya jadi gede ya. Gila, luar biasa tuh. Betul, Luar biasa, betul. gede banget lah. Betul, Pokoknya gue bisa betul. tajir mungkin gue kalau kerja. Dia dari tahun Luar biasa. 98 sampai sekarang udah sekitar 22 tahunan gue kerja mungkin di Benar. situ kan. Betul, Pasti betul. luar biasa salary yang gue udah dapet tuh. Betul, betul, Gitu betul. kan. Nah, betul. tapi ya sudah lah, memang sudah jalannya bukan Sudah di jalan. situ. Benar. Nah, 99 akhir itu posisi gue pada saat itu masih merintis pendidikan juga ya kan. Dan gue berpikir untuk aduh, gue mau minta apa ya? Gue mau minta uang tambahan sama orang tua tuh udah malu gitu loh. Nggak kayak zaman SMA minta minta tambah gini-gini. Benar. Pada saat itu terus terang gue udah malu untuk minta tambahan. Tapi akhirnya gue berpikir untuk gimana caranya gue cari uang sendiri deh yang halal gitu kan Iya, ya. benar. Jadi benar. gue kuliah atau hari-hari gue nggak perlu minta lagi sama bokap nyokap gitu kan. Nah, gue tanya lagi sama kakak gue yang tadinya sempet nawarin gue, bang, ada kerjaan lagi nggak sih buat gue gitu kan? Ada omongan, karena dia punya temen banyak, relasinya banyak betul, kan. betul. Nah, jadi sama dia dicariin lah pada saat itu. Ya, akhirnya dapet ya posisi ya sales juga gitu kan. Balik lagi ke sales ya. Memang Benar. kayaknya Tuhan sudah mentakdirkan seperti itu Jadi sales. buat gua. Iya, betul, Dan betul. ternyata memang dari situlah mungkin titik nolnya gua, karir gua saat ini ya dimulai pada saat itu. Tahun 99 itu ya? Ya kurang lebih ya di akhir tahun 99 itu gua disuruh jadi sales sebuah produk. Ya yang bisa dibilang nggak fast moving lah ya, nggak Oke. perputarannya produk itu nggak Middle terlalu cepat. moving lah ya. Tapi dia punya brand cukup besar karena dari company besar. Oke. Nah, pada saat itu kan kita mikirnya sales marketing itu apa? Including door indoor gitu kan, door Iya, to door setuju. gitu kan. Nah, itu awalnya gue pikir juga Iya, begitu, Om. ternyata- Kata ketok-ketok pintu Betul. gitu. Nah, Benar. ternyata ya nggak seperti itu. Mm-mm. Dunia sales itu luas gitu kan ternyata. Memang ada yang job sebagai salesman yang door to door, yang Betul. jualan panci segala macam, bla bla bla, yang seperti itu ada, ya kan. Betul. Ada juga salesman yang bekerja di sebuah perusahaan besar, yang mana perusahaan itu perusahaan produsen produk dan butuh tim tenaga lapangan yang biasa disebut salesman. Oke. Tapi ya kita berada di bawah company yang besar gitu kan. Status Benar. kita sebagai salesman. Benar. Nah, akhirnya gua sudah nggak masalah deh. Intinya kan misi gua adalah gua cari duit tambahan buat hari-hari nih buat Betul. jajan segala macam. Awalnya tuh ya. Iya, Benar, ya sudah benar. gua jalanin aja gitu kan. Yang penting gua dapat penghasilan halal gitu kan. Betul. Nah, sudah gue berjalan, gue mulai masuk tahu dunia sales di sebuah perusahaan di sebuah company yang biasa kita sebut FMCG gitu ya. FMCG. Oh ternyata begini, ada posisi itu ada bertingkat gitu kan. Ada salesman, ada sales supervisor, benar. ada sales manager ya kan. Manager pun banyak gitu kan. Ada regional. Betul, ada Benar. nasional, bla 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 gitu. Ternyata Betul. seperti ini gitu. Benar. Dan pondasinya fundamentalnya adalah salesman. Oh. Kawah Chandra dibukanya di posisi salesman. Ya, pada saat itu kita benar-benar diajarin, disuruh, diminta, diinstruksikan gitu kan untuk benar-benar terjun di lapangan, bersentuhan langsung dengan konsumen, dengan toko gitu kan. Betul. Belajar ketemu orang gimana beradaptasi gitu kan. Betul. Ketemu orang, banyak lah pokoknya yang nggak pernah dipelajarin waktu zaman Sekolah. TK. Oh iya, zaman TK. SD, SMP, SMA, benar. Iya nggak ada gitu kan. Benar, nggak ada. Benar-benar di situ. Nah, Benar. jadi gue yang tadinya gue tuh cool, pendiam gitu kan, ya biasa kan, dideketin cewek juga cool aja. Ini gue jadi mulai belajar berkomunikasi lebih gitu kan. Berkomunikasi lebih baik lah, lebih Betul. intens gitu ya. Di situ. Dan akhirnya memang sudah tracking jalan hidup gue harus di dunia seperti ini. Benar. Akhirnya ya gue coba telatenin di bidang ini dengan posisi-posisi yang sudah pernah gue raih lah sebelumnya ya, dari salesman. Benar. Gue beranjak jadi ASPR, gue pernah RSSN promotion representatif ya kan. Oke, benar. Terus gue juga pernah jadi seorang sales supervisor, Oke. area sales supervisor ya kan. Benar. Ya terus saat ini gue pernah juga sekarang jadi branch manager, dan gue sekarang di area sales manager lah, di area Lampung. Oh, oke, yang di produk MSG tadi. Yes. Gitu. Oke. Berarti kan sebenarnya nggak salesman tuh nggak pekerjaan terendah kan, Om? Ya enggak Kan? Malah menurut gue nih sih, menurut gue kayaknya sih salesman itu yang karirnya yang paling panjang. Paling panjang itu bisa nggak ada mentoknya gitu loh. Betul. Iya kan? Nah, apa ya? Dari sisi bukan profit ya jatuhnya ya. Jadi
pengalaman baiknya dan pengalaman karir bagi Om itu dari supervisor, dari jadi manajer itu apa aja sih gitu loh? Jadi gini yang gue bilang tadi di awal, salesman tuh fundamental, fondasi, dan kawah canda di mukanya kita ya gimana kita bisa berhasil jadi seorang salesman. Yes. Ketika jadi seorang salesman kita bisa berhasil, Betul. bisa minimal ya bukan berhasil yang dalam arti gemilang gitu kan, Benar. gemintang gitu punya hasil enggak. Tapi yang penting kita bisa bagaimana menyerap basic ilmu yang kita dapat dari posisi seorang salesman itu, ya kan, terus kita kembangkan, ya kan, kita pahami, ya kan, dari situ kita belajar lagi pertama untuk menjadi seorang leader, nah baru kita bertahap menjadi seorang supervisor. Jadi basic sebagai salesmanship-nya kita sudah paham, kita sudah mulai belajar ke leadership, nah kita udah siap baru jadi seorang supervisor gitu. Begitu juga dengan seperti supervisor sales ya. Sales supervisor juga dia udah paham posisi job description-nya seorang salesman, ditambah lagi leadership dan job description-nya seorang supervisor, dia bisa mungkin upgrade lagi jadi seorang sales manager, terus ya begitu. Oh, oke. Kurang lebih gitu. Ya berarti kan Om dari salesman tuh nggak upgrade terus nih kan, upgrade terus. Harus begitu. Upgrade terus karena pengen masa gue menjadi salesman terus mungkin gitu kali ya. Betul. Nah, jenjang karir upgrade jadi supervisor, terus sekarang branch manager pernah gitu Om ya. Jadi area sales manager seperti itu. Oke. Ya berarti kan menurut Om itu pekerjaan bagus sebenarnya. Bagus lah, bagus banget gitu lah. Makanya yang gue bilang tadi, ya kan, apa yang kita dapat di lapangan, ya, di luaran gitu ya, itu nggak pernah bisa kita dapatkan dengan pendidikan yang formal. Yes. Ya kan, SD, SMP, SMA, kuliah pun mungkin nggak bisa kita dapatkan. Example-nya, contohnya apa Om? Sampel apa nih? Yang dari tadi itu yang nggak didapat di kuliah. Oh iya, gitu. contoh misalkan gini, kan gue bilang tadi, gue tuh basically-nya orangnya pendiam gitu kan. Oh, oke. Ya cenderung sedikit introvert gitu kan. Oke. Jadi ya ketika gue jadi seorang salesman, gue terpaksa harus berkomunikasi dengan orang lebih intens, lebih sering gitu kan, berkomunikasi, ketemu dengan banyak orang, ratusan ribuan bahkan orang, ya kan. Nah, setiap hari kan kita bisa ketemu 30 sampai 50 toko gitu kan. Betul. Dengan 30 sampai 50 karakter orang. Oke, betul. Selama bertahun-tahun seperti itu, dan akhirnya gue mulai bisa dari introvert itu ya. mengupgrade gue punya basic seorang pendiam, dan bisa belajar berkomunikasi dengan baik lah, ya kan, dan ditambah lagi sense gitu kan, feeling kita itu secara lebih peka ya. Betul, jadi secara langsung, secara nggak langsung pun bisa terasah di situ dengan pola-pola seperti itu. Ya berarti dari awalnya upgrade dari komunikasi itu. Betul, itu salah satunya ya kan. Benar. Benar-benar kayak sense tadi ya, kepekaan kita terhadap orang, feeling segala macam, menganalisa secara nggak langsung. Betul. Di otak kita itu terasa sendiri, dan itu pasti dialami semua teman-teman juga yang saat ini sudah berkarir bertahun-tahun lah ya. Iya. Sebagai tim Salesforce ya. Salesforce itu ya ada salesman, supervisor, sales manager gitu kan, area manager, regional manager gitu, kurang lebih begitu. Betul. Nah jadi buat teman-teman semua tuh yang mulai berkarir, baru lulus SMA, fresh graduate ya. Betul. Dari baru lulus kuliah, ya kan. Betul. Jadi ketika kamu dihadapin dengan posisi, wah gue ditawarin kerjaan jadi salesman, enggak gitu kan. Bener. Ada itu banyak tuh. Bener. Salah. Lo harus coba berani menjawab tantangan itu. Nah, terus lu coba dalami, lu pelajari, ya kan? Akhirnya lu harus upgrade diri lu dengan basic yang sudah lu dapat tadi sebagai seorang salesman. Oke. Itu sih. Oke. Berarti ya khususnya orang-orang yang berpikiran salesman itu pekerjaan yang rendah. Nih ada contohnya nih, gitu loh, pengalaman. Ya sekarang dia udah apa sih yang nggak punya gitu loh. Istilah kasarnya. Banyak yang nggak punya. Pesawat gua belum gitu. Oh iya benar. Cuman kalau pesawat yang di darat mungkin udah gitu loh. Villa di puncak belum gitu. Tapi ya minimal ya alhamdulillah itu sih
apa ya, bias. Jadi kalau kita parameternya mungkin kita materi, Bener. harta, itu sih nggak ada habisnya. Betul, Ya kan, Jack Ma aja mungkin dia masih banyak kurangnya gitu kan. Betul. Kalau dia nurutin hasratnya dia Betul. sebagai manusia, manusiawi kan. Betul. Tapi ya pada dasarnya alhamdulillah yang apa yang dari awal gua jalanin sampai sekarang ya masih gua bisa hidup dan bisa menghidupi keluarga. Betul. Gitu aja Betul. sih. Ya impian lu dulu itu ya bisa digapai lah ya semenjak Yes. masuk salesman ini. Ya, nah tadinya jadi ya apa yang dibayangin di kepala pada saat di awal ditawarkan posisi itu, ternyata pas kita menjalani ya sudah begini, ternyata happy ya Happy, gitu. betul. Sama lah gue juga happy gitu. Cuman ya kadang-kadang ya itu balik lagi yang tadi kata lu, anak-anak apa ya, kawan-kawan saudara-saudara yang baru lulus sekolah tadi, lulus kuliah, gua nggak mau lah jadi salesman, gua maunya jadi PNS atau kerja di bank gitu loh. Karena terkesan apa ya, tanda kutip itu terendah itu gitu loh. Iya, kesannya gitu ya. Kesannya. Makanya gua mau ngobrol sama lu ini lo contohnya kalau untuk yang menurut kalian itu salesman itu rendah, ya enggak. Iya. Enggak, jangan berpikiran segitu. Kalau pikiran segitu ya kalian akan nganggur terus, nggak akan. Oh iya betul. Kalau misalnya dia nggak bisa keterima di PNS, nggak keterima di bank, terus mau kerja apa? Iya. Iya. Betul. Benar. Terus ya. mau makan apa? Iya. Terus yang ngerokok gimana? Sorry nih, kita nggak ngerokok dulu nih ya. Ini Nggak boleh di sini. Nggak boleh ngerokok. Nggak boleh. Saya Ya. juga nggak ngerokok kok. Oke. Nah, Om Agus ini salah satu apa ya, pendirinya salah satu organisasi yang menurut gue sih lumayan sih, dia banyak ilmunya, banyak komunikasinya nih Om, yaitu Leader of SML. Ya nggak? Bener nggak sih Om? Karena gue salah satu anggotanya nih. Ya jadi gini sih, dasarnya gini. SML itu awalnya gua coba keluar ide gitu kan ketika Sorry Om, SML itu panjangnya apa Om? Sales and Marketing Lampung, ditambah leadnya leader gitu Leader, kan. Jadi oke. apa namanya, ada satu wadah tempat berkumpul ya kan dalam satu medsos ya kan. Kita tuanginnya dalam bentuk medsos dulu kan sekarang, tapi ya tetap ada pas di physicalnya sih ada juga. Betul. Isinya ya leader-leader di level supervisor up lah yang ada di situ di dunia sales di Lampung gitu kan. Oke. Jadi ada supervisor, ada sales manager gitu kan, ada branch manager juga yang terkumpul di situ. Ya awalnya sih ide itu ya dari iseng berpikir begini, kita punya temen yang yang seprofesi, ya kan, yang satu pekerjaan, satu senasib sepenanggungan dengan posisi pekerjaan seperti ini. Kayaknya kalau nggak ada nggak dibentuk satu komunitas yang buat tempat wadah kita, media kita untuk berkomunikasi, kayaknya sayang gitu kan. Iya betul, setuju. Nah, udahlah buatlah itu yang namanya Leader of Lampung. Sales Marketing Ya, Lampung. Oke. Lead SML namanya gitu. Nah gini, kita ini kan nggak boleh nggak boleh menutup diri gitu loh. Betul. Kita harus membuka diri, ya Betul. kan? Kita harus berkomunikasi, kita harus menjalin silaturahmi dengan semua orang ya kan, teman-teman gitu kan. Benar. Karena apa? Rezeki kita tuh nggak tahu dari mana selain Setuju. turun dari Tuhan, dari Allah. Benar. Melalui siapa kan kita nggak tahu. Betul. Ya kan. Nah, Betul. makanya dengan adanya itu forum itu, Benar. informasi ya kan, apapun masukan segala macam itu ada di situ, disampaikan dari teman-teman semua. Oke. Gitu kan. Nah, jadi ya kita juga bisa mengupdate lah, ya kan, kondisi situasi yang ada di Lampung yang terkait di dunia sales and marketing gitu. Oke. Berarti untuk berbagi ilmu juga kali ya. Betul. Sharing, silaturahmi segala macam lah semuanya. Guyon-guyon gitu kan. Guyon, benar. Canda, ya yang penting positif. Yes. Gitu. Nah ini juga buat teman-teman semua yang mungkin saat ini suka menutup diri gitu. Betul. Ya. Betul. Gue sudah kerja, ya kan. Betul. Gue sudah nyaman dengan pekerjaan gue nggak Betul. perlu teman-teman lagi. Betul. Nah itu jangan salah. Itu salah ya. Salah. Lo ketika ada kesempatan untuk bergabung dengan forum gitu kan, dengan teman-teman
ya lu masuk gitu kan, karena Betul. semua informasi ya bisa lu dapat di situ, update informasi lu bisa dapat dari situ, dari teman-teman yang saling sharing gitu kan. Betul. Makin banyak link, makin banyak rezeki kita. Betul. Bener kan Om? Oh ya bener. Salah satunya banyak lah dari beliau nih ngasih link. Yuk mindah sini nggak? Iya kan, dia mau mindah sini nggak? Karena apa ya? Karena komunikasi baik lah ya. Komunikasi baik, terus ya dari sisi guanya, gue juga mau belajar dari dia gitu loh. Jadi dia nggak apa ya, nggak, kalau guanya orangnya ngelunjak, kalau bahasa gue nih ngelunjak, ya lu juga ogah-ogahan toh gitu loh. Iya. Karena mungkin ya karena gue pengen lebih baik gitu loh. Masa iya gue cuma mau jadi begini doang gitu loh. Gue mau lebih upgrade yang kata lu tadi. Ya kan. Nah berarti yang khusus yang para kawan-kawan yang sudah kerja, tapi udahlah, dunia gue di sini udahlah, gue kawan-kawan namanya yang sewadah itu aja gitu loh. Nggak mau buka diri, jangan. Ya, betul. Jadi semakin banyak link, semakin banyak rezeki kita. Iya, betul. Tuh, itu kurang lebih kan. Enak kita hari Minggu gini kan ngobrol-ngobrol, ada manfaatnya ya kan. Betul. Juga buat teman-teman semua ya kan. Ya mudah-mudahan jadi bisa ambil positif, dapat advice seperti ini. Benar. Terutama khususnya yang baru-baru ya fresh graduate lah ya, bisa dibilang begitu juga. Jadi jangan khawatir, lu mau cari pekerjaan, kalau lu idealis terlalu idealis, benar, ya malah nanti hasilnya kurang bagus. Ya syukur-syukur lu bisa lu bisa dapetin sesuai dengan ekspektasi lo gitu kan. Itu ya itu lebih bagus, itu gitu bonus kan. lah dari Yang Maha Kuasa. Betul kan? Tapi ketika lo dihadapkan dengan posisi, gua ada nih ditawarin sama temen, ditawarin sama abang, kakak, saudara, tapi suruh jadi sales, gua ogah lah, jangan. Benar. Ya, benar. Di situ banyak kesempatan lo bakal maju nanti ke depan, asalkan lu tetap berjalan sesuai dengan koridor lu, ya kan? Lu benar-benar jalan lurus, lu jujur, ya kan? Lu upgrade, lu belajar. Betul. Insya Allah suatu saat lu bisa jadi sesuatu lah gitu kan. Kata hari ini mah gitu. Sesuatu. Iya. Benar. Nah ini On, untuk motivasi lagi kan banyak sih. Kayak gua awal gua nggak termotivasi di dunia sales itu kan. Nah untuk sharing ke kawan-kawan gitu loh, yang baru fresh graduate atau yang baru lulus SMA, lulus kuliah, ataupun yang sudah kerja di salesman, dia untuk mau upgrade gitu loh. Maksud gua mau nanya nih, keuntungan apa sih Om kalau kita berkarir di sini Om? Apakah kayak gua jujur, gua setelah upgrade tuh gua bisa mengenal Indonesia, tapi cuman nggak semuanya, beberapa kota di luar Lampung gitu loh. Nah, apalagi sih Om gitu loh, yang keuntungan yang jadi seorang salesman dan berkarir di salesman menurut lo? Ya, benefitnya banyak ya Basi. Gini, Salesforce ya, gue lebih nyebutnya Salesforce sih. Salesforce atau Fireforce ya. Salesforce itu ya orang yang berada di posisi sebagai salesman dan kawan-kawan ya yang berjualan secara langsung. Kalau Fireforce itu lebih cenderung ke marketing lah, promosi segala macam. Ya saling berkaitan seperti itu. Nah, jadi gue sebutnya kalau salesman ini sebagai Salesforce. Begitu juga dengan sales supervisor, sales manager, Salesforce lah gitu kurang lebih. Banyak sih yang bisa lo dapat ya benefit-benefitnya ya. Karena ini skill ya. Betul. Saat ini dibutuhkan seorang yang bisa mengembangkan sebuah produk yang menjadi duta lah dari satu company ya untuk mengembangkan sebuah produk. Jadi dibutuhkan orang-orang yang punya skill. Skillnya dari mana? Yang tadi balik lagi sebagai salesman, sebagai sales supervisor yang belajar dan mengupgrade dirinya, akhirnya dia bisa dapat satu keahlian yang bagus. Dia bisa mendapatkan benefit, mungkin tawaran dari company yang lain ya kan, dengan basic salary yang lebih tinggi, fasilitas yang lebih besar, biasanya begitu. Atau mungkin kalau dari company sendiri kita bisa belajar dan baik mengupgrade kemampuan kita, skill kita. Apa benefitnya? Kita bisa di-upgrade juga posisi kita di perusahaan itu. Ya kan, yang tadinya jadi salesman juga bisa menjadi seorang sales supervisor ya kan. Akhirnya kita bisa dapat fasilitas tambahan begitu kan. Nah, kurang lebih seperti itu yang salah satunya. Terus kita juga yang tadi yang Om Wahyu bilang, kita bisa tahu daerah-daerah lain yang mungkin sebelumnya kita nggak kebayang.
kita bisa ke sono gitu kan. Betul. Ya kan? Banyak daerah-daerah yang kita kunjungin gitu kan. Benar. Kita bisa tahu dengan cara bekerja di dunia ini gitu kan, di dunia sales and marketing ini. Benar. Gitu ya kan. Betul. Kita belajar bekerja bekerja terus sambil kita juga traveling lah ya. Traveling kurang lebih begitu. Betul. Berarti banyak tuh kan dari salary-nya, dari fasilitasnya ya. Setelah upgrade di dunia sales itu. Bisa kita juga bisa belajar, bekerja, sekalian traveling. Betul. Traveling tuh karena ya jangan di kota kita doang gitu kan, bisa kita pindah ke kota lain. Iya kan? Dan itu pun juga ya menurut gua sih yang nggak ada di perusahaan lain gitu ya. Betul. Hanya di dunia sales aja gitu loh. Makanya jangan, ya mulai sekarang sih jangan nganggap rendah salesman lah ya. Betul. Kenapa tadi yang dimaksud traveling tuh, nanti mungkin teman-teman bingung, ngapain ya jalan-jalan gitu kan. Bener. Jadi kan kita misalkan punya tanggung jawab beberapa area wilayah gitu kan, kayak Lampung, Bengkulu, Palembang, Jambi, Batam misalnya. Nah, itu kita sebagai di posisi leader of sales-nya tadi, kita bisa otomatis kita harus visit ke area-area tersebut gitu kan. Cara ngalamin tadinya kita nggak kepikiran, belum pernah gue ke Batam gitu kan. Nggak bakalan kepikiran ke Batam. Bener, karena tapi kita harus ke Batam. Karena kita sambil bekerja ya, sambil traveling sambil bekerja tadi gitu kan, mendapat ilmu, dapat wawasan, ya kan, ya kita juga dapat penghasilan pasti dari situ gitu kan. Ya traveling juga itu bukan semata-mata kita liburan, bukan. Sebenarnya kita kerja gitu loh. Tapi kan otomatis kita tahu wilayah tersebut, ya kan. Kita bisa ngelihat dong. Oh ini Batam gitu kan. Oh ini Pangkal Pinang, Belitung, Bangka, bla 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 gitu. Benar. Gitu. Ya kalau kita pakai, ya kata Om tadi, kayaknya ke Batam itu dengan biaya sendiri kayaknya waduh susah gitu ya. Nah dengan dunia sales itu, dengan kita dapat area yang lebih dari satu provinsi ya, lebih dibilang dikit ya, kita bisa traveling ke sana. Iya, betul. Berarti good bener tuh salesman. Dah jangan takut jadi salesman, ya nggak? Iyalah, ngapain takut? Iya. Takut tuh jadi jamret. Digebukin orang jangan ya. Iya juga benar. Nah Om, dari dunia sales itu kita bisa nggak sih Om kita olah jadi membuka usaha gitu loh Om? Karena gue perhatiin sih ya, seluruh dunia itu 90% itu orang-orang sales dalam arti berjualan, jual beli kan. Nah dari kita bekerja di dunia sales, apakah kita bisa mengembangkan usaha kita sendiri gitu loh? Betul. Kayak contoh kita buka warung dengan biaya kita sendiri. Nah apakah itu bisa kita gunakan di situ Om gitu loh? Iya pasti otomatis itu. Kita kerja di dunia sales ya kan, di lapangan ya, posisinya otomatis kan kita belajar belajar untuk kita mengendalikan kita punya barang, kita mempromosikan punya barang, kita produk kita mendistribusikan kita punya produk. Bagaimana caranya kita berpikir ini produk ini laku gitu kan, dibeli sama orang gitu kan, dibeli sama toko. Ya toko yang tadinya stoknya masih cukup, gimana caranya toko itu tetap beli gitu kan, untuk nambah produk kita bisa masuk ke toko tersebut. Nah itu kan otomatis kita punya skill dagang gitu ya. Itu jual beli lah ya. Betul, jual beli itu udah mulai terasah gitu kan. Nah, ketika kita coba mengimplementasikan kita ke dunia entrepreneur, seharusnya udah nggak lebih susah, nggak lebih sulit, karena kita udah punya basic itu tadi. Balik lagi komunikasi, skill ilmu dagang ya kan, strategi ya kan. Seorang sales force itu kan diajarin strategi dagang, gimana caranya ini produk yang kamu bawa itu bisa laku, berkembang, maju, pesat gitu kan. Nah, itu kan diajarin strategi ya kan. Nah, itu pun bisa diimplementasikan ya, diterapkan di dunia entrepreneur untuk diri kita sendiri atau untuk keluarga. Gitu. Benar, karena kan sebagian banyak yang nggak mau usaha gitu loh kan. Mungkin yang awalnya kita belum ada modal ataupun sudah ada modal tapi kurang untuk pengetahuannya, mungkin
belajar di dunia sales itu lebih bagus. Bagus, iya kan. Banyak kan. Ya kita dagang tuh biasanya kan kaitannya dengan mental ya. Benar. Skill dan mental, skill dagang dengan mental gitu kan. Betul. Mental gimana kalau misalkan meminimize rasa malu gitu kan. Karena kalau orang dagang itu kan malu ya. Betul. Problem terbesarnya kan, oh malu lah gua gitu kan. Benar. Gua jual produk lihat orang gitu kan. Benar. Jadi ketika lo sudah mulai belajar di dunia sales and marketing di sebuah company, perusahaan, jadi lo secara otomatis sudah mulai terbiasa untuk meminimize memaksimasi kita punya mental dagang tadi gitu loh. Benar. Jadi manfaatkanlah kawan-kawan itu yang sudah bekerja di dunia sales marketing, Salesforce itu ya. Manfaatkanlah semaksimal mungkin untuk mengasah skill gitu ya, menambah ilmu. Betul. Jadi siapa tahu bisa berguna untuk kita kalau kita menjadi entrepreneur gitu ya Om ya. Ataupun untuk produk-produk kita yang mungkin kita produksi sendiri seperti itu kan. Betul, ya? betul. Oke. Kita basicnya sudah tahu gitu kan. Oh, kita contoh nih ya. Ayu pengen gue coba suruh orang rumah deh, misalkan istri mau bisnis misalkan kuliner lah gitu. Kuliner yang di packing gitu kan, yang didistribusikan ke luar gitu kan. Benar. Itu sudah tahu tuh. Oh, udah dari sini nih larinya. Oh, tinggal kita cari material raw-nya, ya kan, kita produksi, kita packing, kita distribusinya, kita jualnya kemana udah tahu gitu loh. Jadi sudah enak. Ketimbang yang benar-benar belum masih awam, pasti bingung gitu kan. Benar. Mau kemana? Promosinya gitu kan. gimana gitu ya. Kadang-kala juga orang yang punya modal ya, tapi dia nggak punya skill. di dunia dagang. Benar. Itu ya sudah serabutan aja. Sporadis gitu kan. Dia nggak ada strateginya gitu ya. Benar. Dan itu ya tinggal hoki yang menentukan berhasil apa nggak dengan cara seperti itu. Tapi ya kebanyakan sih kalau kita dagang dengan skill, kan teori yang bagus, mudah-mudahan bisa lebih berhasil. Benar. Ya contohnya kayak gue lah, gue udah 1 tahun kan di dunia YouTube lah ini ya, YouTuber lah ya Om ya, pengen nyoba dan ini nyoba lagi. Dan itu pun bisa nggak sih gue gunain dengan strateginya di dunia Salesforce itu? Bisa kan sebenarnya. Cara promosinya seperti apa? Betul. Gitu kan Om. Terutama sih mental ya kan. Kita punya teman kan banyak di luaran gitu kan. Betul. Kita punya konten gitu kan. Terus gimana sih kita mempromosikan kita punya seperti produk lah ya. Betul. Seperti produk gimana kita coba informasikan ke teman-teman segala macam. Tapi kalau yang nggak punya jiwa sales ya kan, jiwa marketing, ya sudah bingung nih. Gue udah buat konten terus ya sudah pasang aja gitu kan, tinggal ibaratnya kayak orang mau jualan es cendol, taruh di meja udah nunggu gitu kan, sudah diproduksi begitu. Tapi kalau orang yang punya skill, ya dia gimana caranya dia memberitahukan ke halayak, ya kan, menginformasikan ke halayak bahwa gue nih jualan cendol nih enak, gitu kan. Kurang lebih gitu. Setuju Om. Oke Om, last question Om. Bukan last question sih. Gue sih minta advice-nya sih dari lu sebagai yang sudah berpengalaman di dunia ini, untuk para kayak termasuk gua, terus sama ke kawan-kawan yang baru merintis karir di dunia sales, sama yang baru lulus kata Om ada fresh graduate itu untuk menjajaki dunia sales. Apa sih advice-nya gitu loh? Apa quote-nya gitu loh? Quote-nya untuk kami gitu loh. Sebenarnya tadi tuh sudah banyak sih sebenarnya advice. Informasi gua kasih advice gitu. Cuman mungkin nggak summary aja ya. Ya cara bottom line-nya sih intinya kita juga punya wawasan kita harus kembangin. Jadi ya terutama tadi yang pertama pada teman-teman semua yang baru lulus fresh graduate. Jadi jangan sebatas keinginan atau ekspektasi kita bekerja tuh di dunia yang ada di kepala kita gitu kan. Ya kayak contoh tadi yang gue bilang, jadi gue jadi karyawan bang, gue jadi orang kantoran, gue jadi PNS kurang lebih gitu. Banyak yang tantangan-tantangan yang lain mungkin jadi satu basic lu untuk nanti bakal maju ke depannya gitu kan, lebih maju ke depannya. Nah ya ini dunia sales ini, satu itu. Jadi lu harus kembangin wawasan lu harus luaskan wawasan lu. Setuju. Ya, terus yang berikutnya lu harus upgrade skill lu. Ya kan ketika lu udah masuk ke dalam posisi dunia sales marketing ini,
jangan melulu ya sudah lu terkungkung dengan apa yang lu dapat, tapi lu gimana cara lu ngembangin. Lu sudah dapat skill salesmanship, lu harus upgrade. Lu bagaimana lu belajar leadership gitu. Nah, dengan belajar leadership dan lu udah dapat leadership, lu akan dapat posisi sebagai leader. Ya kan, baik itu di posisi sales professor atau sales manager dan lain-lain. Lu upgrade. Ya, ditambah kejujuran lu di dunia sales ini banyak godaannya besar. Wah, ya. Besar sekali. Besar sekali. Besar gimana sekali. Caranya lu mengendalikan hawa nafsu dan bekerja sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, biar nanti lu perjalanan karir lu juga ke depan bisa lebih baik, lebih bagus. Betul. Ya, lebih kuat-kuat iman. Betul. Di dunia sales ini, Om. Karena kalau kita sampai terpleset masuk ke jurang yang bikin kita menjerumuskan kita hancur, ya selamanya akan hancur, karir lu juga akan hancur. Betul. Karena orang sudah nggak akan percaya lagi. Yes. Benar. Dan itu berita lu akan menyebar kemana-mana. Dan itu bukan kita yang malu, semua keluarga kita pun malu. Betul, ya. Terus itu. Terus yang ketiga tadi gue bilang, jangan menutup diri. Ya, kembangkan lu punya link ya, lu punya channel, lu punya temen. Benar. Ya, lu coba berkomunikasi, lu masuk dalam satu forum ya kan, dan di situ lu akan dapat banyak hal ya. Benar. Dari informasi, sharing, bla bla bla, informasi juga banyak yang akan udah bisa dapat dari situ, dari teman-teman semua. Betul. Dan teman-teman lu juga bahkan akan lebih menghargai lu. Betul. Ketika lu di posisi yang susah, teman-teman lu akan care sama lu. Yes. Kalau lu nggak menutup diri, kurang lebih gitu. Itu aja sih ya. Betul. Poin-poinnya lah. Mantap. Nggak salah nih kita ngajak ngobrol dengan Om Agus itu dengan banyak pengalaman. Wah, pengalaman gua masih banyak kurangnya, yuk. Masa sih, Om? Oh iyalah, kita belajar tuh. Cuman ya kalau udah dibanding gua ya masih banyakan lu gitu loh kan. Iya, wajar lah. Tapi banyak orang yang lebih banyak pengalaman lagi banyak. Mungkin ini jatuhnya bukan apa ya? Kita cuma sharing ya, Om ya. Yes. Bukan mengajari, mengguri, bukan. Kita hanya sharing gitu. Sharing, betul. Kita sharing karena gua pun sering sharing sama dia. Cuman kan alangkah enaknya kita sharing, kita videoin, terus kita bisa sebarkan, berbagi gitu loh. Bukan karena saya ini punya ilmu, bukan. Om Agus juga ilmunya banyak, bukan. Sebenarnya kita sharing. Sharing. Mungkin banyak di kawan sana belum tahu tentang dunia sales gitu ya. Betul. Nah, makanya kita ada ide, yuk kita videokan dan kita bisa kita sebarkan gitu kan, Om ya. Satu lagi nih tambahan gua ya. Boleh, Om. Advice gua gitu. Boleh, Om. Dan ini pun sebenarnya remind juga kan buat gua. Gua selalu merimain diri gua ketika ada masukan dari mentor-mentor gua gitu kan. Ya otomatis untuk perbaikan gua juga pasti kan begitu. Ya. Jadi kita jangan sampai ketika kita mendapat masukan advice itu keluarkan dulu muatan-muatan negatif di dalam kepala kita. Lu keluarin dulu muatan negatif di kepala lu, lu masih pun muatan-muatan positif. Nah, jadi ketika lu dapat advice, masukan, dan itu akan meresap di kepala lu dan lu akan menjadikan satu energi baru. Betul. Kalau ada yang di kepala lu yang cuman muatan-muatan negatif, ketika lu dapat masukan apapun ya. Yes. Itu yang ada keluar dari mulut lu adalah alah bener. Apa sih lu gitu lu? Lu anak baru kemarin sore gitu kan. Lebih tahu gua dah, udahlah gua lebih ngerti lah. Betul. Ya, jadi ketika lu dapat masukan, lu ambil positifnya. Benar. Iya kan, jadi apa yang ada di kepala lu, muatan lu harus positif dulu. Jadi lu dari hal positif juga akhirnya masuk. Betul. Kalau gua lebih sinkronin, kita kayak gelas lah, Om ya. Ada airnya ya, kalau kita lagi ngobrol sama orang ya dibuang isinya, ya kita kosongin dulu isinya gitu kan. Iya. Tapi dengan ngebuang yang negatif. Betul. Gitu kan. Kayak satu gelas air hitam. Benar. Ya. Ketika lu mau isi air putih, ya kan, dia bisa langsung dikeluarin, dibuang air yang warna hitam tadi, isi air putih. Ya, betul. Atau dengan cara yang kedua, yang air hitam tadi dengan posisi penuh tetap diisi terus dengan air yang putih yang bersih, dan lama kelamaan yang hitamnya kan akan habis dan jadi air putih gitu. Ya ada dua opsi gitu sih kalau kita misalkan mau coba merubah bad habit gitu kan. Betul. Kebiasaan buruk kita ya dua poin itu tadi. Benar. Lebih ininya jangan yang terlalu nafsu dirinya, dalam arti nafsu gini, Om ya. Jangan berpikiran lu tuh lebih hebat gitu loh. Lu pintar gitu loh.
Karena nggak ada manusia yang paling hebat di dunia. Benar. Nggak ada. Masih banyak kurangnya. benar. Makanya kayak gua juga pun gua harus belajar banyak gitu kan. Iya betul. Untuk ke mentor-mentor ya, bukan hanya lu aja, ke semuanya, para senior gitu kan. Karena pengalaman kita ini kan masing-masing berbeda ya. Betul. Jadi ada 10 orang, yang 10 orang itu kan menyebar hidupnya gitu kan. Benar. Dan benar. masing-masing punya pengalaman yang berbeda-beda. Benar. Nggak sama semua gitu kan. Betul. Betul. Nah, jadi ketika 10 orang ini saling sharing, itu akan saling melengkapin gitu kan. Begitu Betul. juga dengan gua. Betul. Selama karir gua sekian tahun ini bekerja, sekian banyak hal yang pernah gua hadapin, Benar. mungkin belum pernah lu hadapin gitu kan. Yes, Nah, betul. jadi ketika gua sharing, oh iya ini gua belum pernah dapet tuh. Betul. Nah, begitu juga dengan gua ketika Wahyu coba kasih masukan, oh iya benar juga gua Gua belum ngerasain ini nih. belum gitu. pernah ngerasain yang ini, boleh juga tuh gitu. Betul. Jadi ya nggak usah menutup diri. Saling melengkapi lah ya. Betul. Benar. Karena forum kita itu ya untuk saling melengkapi, bukan menghakimi ya Om ya. Ya. Jatuhnya seperti itu. Oke. Mantep lah hari ini. Sudah berarti nggak sia-sia gue nunggu 2 minggu lah ya Om Gitu ya. ya. Luar biasa. Ya nggak sia-sia gue tuh juga sarapan ini lengkap sayur. Nah, kita ngopi habis ini Om ya. Oke Om Agus, thank you so much Om. Yes, thank you ya. Terima kasih, banyak pengalaman, banyak pengetahuan. Dan untuk kawan-kawan, semisal kan di video ini banyak pengetahuannya, banyak apa ya, advice-nya. Bolehlah diberbagi ke saudara-saudara, Yes, ke betul. kawan-kawan kalian. Kenapa? Kita juga butuh amal jariah ya Om ya. Sangat bener ya Om ya. Gitu. Makanya, kalaupun ini adalah banyak pengetahuan menurut kalian, monggo kita share gitu. Ya udah, nanti sampai ketemu lah kita nanti di konten-konten atau masukan-masukan yang berikutnya. Betul. Oke Om Agus, thank you so much Om. Yes, thank you. Kita ketemu lagi. Oke. Siap. Thank you.